Udah nyambung. Nyambung lagi. Faidatun, man siapa orang, talab basah yang melakukan siapa orang, bisaumi tatawu'in pada puasa sunnah, au sholatihi atau salat sunnah, falahu maka iku benang untuk orang, boleh untuk orang, qat'uhuma utawi mutus, berhenti mutus puasa sunnah dan sholat sunnah, la nusuku tatawu'in, tidak ibadah haji yang sunnah. Waman, dan siapa orang, talab basah yang melakukan siapa orang, biqada'in wajibin, dengan qada' yang wajib, harumah maka haram, qat'uhu apa memutus qada' yang wajib, walau muwasa'an, walaupun waktunya diperluas, masih banyak waktunya. Artinya orang yang puasa sunnah atau yang sholat sunnah boleh memutuskan berhenti sebelum selesai. Paham itu? Lagi sholat sunnah, kawannya nengok sudah makan, keburu-buru. Ini kalau menyelesaikan sholat sunnah ini nggak kebagian makanan, boleh berhenti. Atau puasa sunnah, tiba-tiba ada orang tuanya datang bawa makanan, perutnya lega, tahan, ayo makan, itu juga boleh. La nusuku tatawu'in, bukan ibadah haji. Kalau ibadah haji walaupun yang sunnah itu tidak boleh. Paham itu? Dia lagi sholat umpama dipanggil sama ibunya, lagi takbir Allahu Akbar, baca Bismillahirrahmanirrahim, dipanggil sama ibu Yudi Intan umpama kan, Tan, lagi sholat sunnah qobliyah atau ba'diyah atau sholat duha, harus berhenti, lebih mengutamakan panggilan ibu. Paham itu? Tapi kalau sholat sunnah, ngerti itu? Wa man talabbasa bi qada'in wajibin harama qat'uhu walau wasa'an. Tetapi kalau mengerjakan qada' yang wajib, puasa kemarin yang bolong diganti, sekarang mengganti, tiba-tiba orang tuanya datang bawa makanan banyak nih, ledak tahan, masih jam 7 atau jam 8, itu haram berhenti, walaupun walau muasaan, walaupun waktunya masih panjang. Oh, ini waktunya masih panjang, besok masih ada lagi, kayak itu maksudnya. Paham itu? Kecuali lemipet. Tanggal berapa? Tanggal 28, 29 bulan Sya'ban. Ini kalau saya tidak diselesaikan hari ini, maka saya akan terhutang karena besok sudah memasuki bulan puasa. Itu namanya waktunya sudah mepet. Paham sah? Itu biqada'in wajibin, qada' yang wajib. Kalau sudah ngodoin, tidak boleh dibatalkan. Paham itu? Wa yahrumu, dan haram ala zaujati, atas kalian semua nanti. Paham itu? Ala zaujati, atas kalian semua nanti. Kapan itu? Kalau sudah belaki. Wa yahrumu, dan haram ala zaujati, atas istri. Masuk aja.
antasumah, apa sekiranya berpuasa siapa cewek, siapa istri, tatawuan hal puasa sunnah, au kodoan muasaan atau puasa mengganti muasaan yang diperluas waktunya. Wa yahrumu, dan haram ala zaujati atas istri, antasumah apa sekiranya puasa siapa zaujah, tatawuan hal puasa sunnah, au kodoan atau puasa mengganti, muasaan hal waktu yang waktunya diperluas, waktunya itu masih panjang. Wa zaujuha, hal utawi suaminya bini. Hal ini kembali ke zaujah, zaujun suami, suaminya bini. Wa zaujuha utawi suaminya bini, hadirun iku hadir ada di rumahnya, illa bi'nihi, kecuali dengan izinnya suami, au alima ridohu atau mengetahui, illa bi'nihi au ilmi ridohu atau mengetahui keriduan suami, illa bi'nihi au ilmi ridohu, kecuali dengan izin suami atau suaminya itu ridho. Artinya kalau nanti kalian sudah punya suami, amin. Mudah-mudahan belum dipanggil oleh Allah sebelum bersuami. Kepingin apa tidak? Kepingin tapi jangan sekarang gitu. Tidak boleh puasa sunnah atau mengganti yang waktu masih panjang, kecuali dengan izinnya suami. Kalau suaminya ada di rumah, kecuali suaminya merantau, tidak apa-apa. Paham itu? Kecuali izin suami atau suaminya itu tidak minta izin, cuman saya yakin abang sayangku pasti ridho. Paham itu? Tapi kalau pengantin baru, jangan itu nah. Kalau pengantin baru jangan, terus tahun 2 tahun jangan. Paham Selvia? Nggak usah izin, Mas saya nak puasa Arafah masih. Kalau pengantin baru izin. Tapi kalau yang Senin Kamis sumpah, Mas saya hari Senin enak. Nanti suaminya itu nggak enak kalau nggak diizini gitu. Tapi kadang-kadang suaminya mumet sakit kepala kalau masih pengantin baru. Paham itu? Jadi ini ingat Intan, jadi nanti kalau sudah punya suami, kalau mau melakukan puasa sunnah dan suaminya ada di rumah atau kerjanya memang di rumah atau yang tidak jauh dari situ, pulang siang, sore atau pulang kayak itu, tidak boleh puasa sunnah kecuali izin sama suami. Bukan izin, kecuali memberi izin. Bi'idnihi ini memberi izinnya suami. Kalau suaminya ngizinin tidak apa-apa, bukan minta izin. Kalau minta izin belum tentu diizinin. Kalau tidak diizinin jangan maksa. Dengan izinnya suami. Bi'idnihi itu dengan izinnya suami. Kalau suaminya ngizinin boleh puasa. Paham itu? Itu khususnya pengantin baru nanti itu. Paham so? Jangan mentang-mentang saya ini anak pesantren kayak itu kan. Anak pesantren biasa aja Senin Kamis puasa. Padahal di pesantren jarang-jarang puasa kayak itu kan. Punya suami nak puasa terus untuk mengurangi beban kerjaan. Kalau puasa suaminya suruh kerja nanti, suruh cipiring, suruh ngepel, macam-macam gitu. Paham itu? Ingat ya.
Jadi wa yahrum 'ala zaujati an tasuma tatawuan aw qada'an wa sa'an wa zuduha hadirun. Kalau ada suami tidak boleh puasa sunnah atau mengganti, tapi waktunya masih panjang di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, bulan Muharram umpama kan. Tapi kalau sudah bulan Sya'ban mepet-mepet, tidak apa-apa itu, karena waktunya sudah habis. Kalau tidak puasa di hari itu nanti punya hutang. Tatimmatun yahrumu haram as-shaumu apa puasa fi ayyamit tasyriki di dalam beberapa hari tasyrik. Tanggal berapa? 11. Hafal semua kan? Kenetar lagi itu kan. Teman sayang sudah berapa tahun ini tidak bisa pulang. Wal idaini dan lebaran dua. Tidak boleh lebaran nak puasa. Wa kada dan juga haram puasa yaumus syakki. Yaumus syakki apa puasa fi atau wa kada dan haram as-shaumu yaumus syakki di hari syak. As-shaumu yaumus syakki apa puasa yaumus syakki di hari syak, hari yang ragu. Li ghairi wirdin, bukan atau karena lainnya kebiasaan. Wirdin ini yang membiasakan orang itu puasa Senin Kamis. Kebetulan hari terakhir hari syak itu hari Kamis, orang itu sudah terbiasa puasa Kamis, tidak apa-apa. Wa huwa utawi hari syak yaumu sulasi Sa'banah, iku hari 30-nya bulan Sya'ban. 30 sudah 30 bulan Sya'ban. Wa qad sa'a dan masyhur dan sungguh masyhur dan menyebar al khabaru apa berita bainan nasi di antara manusia bi ru'yatil hilali dengan melihat bulan. Walam yasbut dan tidak tetap apa melihat hilal. Ini juga haram puasa di hari syak, hari yang ragu. Kapan hari ragu itu? Itu hari ragu itu adalah tanggal 30 bulan Sya'ban. Tanggal 30 bulan Sya'ban. Dan di masyarakat ini sudah rami, ini sudah bulan sudah kelihatan. Besok sudah puasa, bulan sudah kelihatan. Cuman belum ada ketetapan siapa yang lihat belum jelas. Kayak kemarin itu kan, biru'yati adlin, orang yang adil kemarin tuh yang berangkat berpuasa kemarin tuh. Paham itu? Cuman berita sudah nyebar wa qad sa'al khabar. Lah sudah umum, sudah berita, sudah rame itu dikatakan hari ragu. Cuman tanggal 30 Sya'ban, kadang kan tanggal ini bisa 29, bisa 30, bisa 30. Sekarang tanggal 30, ini ragu ini. Ini apa sudah masuki satu Ramadan atau belum? Lerami, ini besok puasa. Ada orang nengok hilal, tapi siapa tidak jelas. Walau disebut belum ada keputusan, tidak ditetapkan siapa yang nengok orang adil. Maka itu dikatakan hari syak. Maka puasa di itu hari itu walaupun puasa fardu, puasa nak satu Ramadan, maka itu hukumnya haram. Paham itu? Wa kadar, kecuali yang tadi ini ya, yang li ghairi wirdin, kecuali orang yang biasakan puasa Senin Kamis. Kebetulan di tanggal 30 tadi itu walaupun ada keraguan, di situ puasa biasa Senin Kamis. Kebetulan tanggal 30 itu hari Kamis atau hari Senin, maka itu tidak haram. Paham? Tapi puasanya puasa sunnah, bukan puasa Ramadan. Paham itu? Terus
Wa kada, dan begitu juga haram puasanya ba'da nisfi Sya'banah, setelah pertengahan bulan Sya'ban. Ini puasa sunnah ini. Ma, apa sesuatu, lam yasilhu, ma lam yasilhu, selama tidak, malam yasilhu, selama tidak nyambung siapa orang pada nisfu Sya'ban, bima, dengan sesuatu, qablahu, di sebelumnya ma. Haram setelah nisfu Sya'ban. Nah, ini bulan Sya'ban tanggal 30, tanggal 15 pertengahan, tanggal 16 maka puasa sunnah itu dihukumi haram. Paham itu? Malam yasiru, kecuali disambung dengan sebelumnya. Kalau disambung dengan sebelumnya, dari tanggal 10 itu puasa disambung dengan tanggal 16 ke atas, nggak jadi masalah. Dan di bulan Sya'ban, sebelum puasa itu bulan Sya'ban ya. Kalau di Bengkulu bulan apa namanya itu? Bulan Ruah. Bulan Ruah ya, kalau orang dusun-dusun bulan Ruah ya. Nggak tahu bulan apa? Bulan Sya'ban itu, nggak tahu juga. Lah itu puasa di pertengahan ke atas itu 16 sampai 30 itu haram, kecuali bagi orang yang sudah membiasakan nyambung dari sebelum, bagi orang yang nyambung sebelumnya. Aulam yuwafid, atau tidak cocok, tidak mencocokkan siapa orang ada tahu pada kebiasaannya orang. Nah, itu umpama kalau sudah mencocokkan nggak apa-apa. Tidak, biasanya Senin Kamis puasa Senin Kamis. Sekarang tanggal 16 bulan Sya'ban ke atas, Senin Kamisnya juga tidak haram. Paham itu? Aulam yakun, atau tidak ada siapa orang yang puasa an-nadrin, dari puasa nadar, au qada'in, atau puasa qada', walau an-naflin, walaupun dari puasa sunnah. Ini yang puasa pertengahan bulan Sya'ban ke atas itu haram bagi orang yang tidak disambung dengan sebelumnya, sebelum pertengahan, berarti tidak disambung dengan tanggal 10, tidak disambung dengan itu. Atau orang itu tidak membiasakan Senin Kamis, tidak cocok dengan kebiasaan orang itu. Atau bukan puasa nadar. Kalau puasa nadar tidak apa-apa, di tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban. Atau puasa mengganti, walaupun yang diganti itu puasa sunnah. Oh, ini bulan kemarin Arafah, lupa saya itu, saya ganti dia. Nah, mengganti itu tidak jadi masalah, nggak jadi masalah. Paham itu? Jadi tidak boleh puasa sunnah tanggal 16 ke atas di bulan Sya'ban, kecuali disambung dengan sebelumnya, atau memang mempunyai kebiasaan seperti Senin Kamis, atau disambung 40 hari umpama. Atau bukan puasa nadar, kalau puasa nadar gak apa-apa. Atau puasa mengganti, kalau puasa mengganti gak apa-apa. Baik menggantinya itu wajib, atau yang diganti adalah puasa sunnah. Paham itu? Sudah berapa menit itu? Dan gak jelas. Ini babul hadis, lain pembahasan. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Dika, mana Dika? Dika yang dapat 100. Kalau yang di Putra ada 2, ada dapat 100. Enggak ada pertanyaan? Intan, mau tanya Intan, mana Intan? Nurul mana Intan? Al-Fatihah. Iya. Enggak ada pertanyaan? Ini jangan lupa di tanggal 9 Arafah harus
puasa. Kalau bisa digabung dengan tarawih hari Kamis sama Jumat itu. Tahu fadilahnya Arafah kemarin? Apa? Menghapus dosa 2 tahun, dosa yang tahun sekarang dengan tahun yang akan datang. Topcer, masih ingat berarti itu. Masuk ke ujian itu nilainya 100. Kalau di ujian, nanti pas giliran di ujian pusing. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.